Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Kita lanjut lagi pembahasan kita ya di dalam hukum pajak. Kita sekarang sebenarnya udah, kalau nggak salah udah pertemuan 11 ya. Pertemuan 11 itu kalau dari materi yang seharusnya saya sampaikan, itu kita sudah menginjak ke hukum material ya teman-teman ya, ke hukum material, yaitu kaitannya dengan PPH dan PPN ya. Tapi ternyata di pertemuan terakhir saya masih membahas tentang KUP ya, tentang KUP. Maka ini saya cepetin aja deh KUP ya, nanti biar di akhir sesi teman-teman sudah mendapatkan materi tentang hukum material pajak, yaitu kaitannya nanti dengan PPN dan PPH ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan juga kita bahas tentang bea materai ya teman-teman ya. Itu ya. Nah, jadi kita langsung aja ke penagihan pajak. Penagihan pajak ini kalau kita lihat di siklus KUP ya yang kemarin saya jelaskan, teman-teman bisa lihat di YouTube ya, di YouTube sebelumnya. Itu merupakan siklus yang paling akhir ya teman-teman ya. Siklus yang paling akhir dari KUP ya. Jadi sudah di penghujung gitu ya. Yang merupakan, mengapa saya katakan di penghujung ya, karena untuk mencapai ke proses penagihan pajak ini, itu sebelumnya didahului dulu ya dengan berbagai ya fase ya, berbagai proses ya, yang itu merupakan apa namanya proses pendahuluan lah gitu ya, proses pendahuluan sebelum sampai ke penagihan. Jadi tidak ujuk-ujuk nanti ada penagihan ya. Nah, ya. Nah, apa sih penagihan pajak itu? Nah, ini teman-teman sih bisa lihat dari gambar ini ya. Jadi memang kalau kita lihat dari gambar ini ya teman-teman ya, penagihan itu sebenarnya baru muncul ya apabila utang pajak tidak dilunasi ya, atau tidak dibayar itu ya. Nah, di sini ada jadwalnya ya, ada timelinenya sampai nanti penagihan pajak itu ya berakhir dengan pelelangan ya untuk melunasi utang pajak ya. Nah, di dalam KUP ya, Ketentuan Umum Perpajakan, diatur jatuh tempo ya. Jatuh tempo itu adalah 30 hari ya, 30 hari sejak surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Nah, apabila sejak jatuh tempo utang pajak tidak dilunasi ya teman-teman, maka di situ akan ya melahirkan surat teguran ya. Akan melahirkan surat teguran. Nah, apabila surat teguran ini juga masih belum dilunasi, maka nanti 21 hari sejak surat teguran akan muncul surat paksa ya. Nah, surat paksa inilah yang disebut nanti dengan penagihan aktif ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara yang namanya penagihan aktif, dia dimulai sejak surat paksa. Nah, ini harus teman-teman perhatikan ya. Nanti sangat erat kaitannya ya dengan upaya hukum. Sangat erat kaitannya dengan upaya hukum. Kenapa saya katakan sangat erat kaitannya dengan upaya hukum? Karena disinilah cut off-nya ya, disinilah startnya dari surat paksa. Nah, terkadang saya kasus yang sering yang beberapa kali saya tangani ya, upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak ya terhadap proses penagihan ini prematur ya, Jadi bukan orang lahiran aja yang prematur ya. Upaya hukum terhadap penagihan juga ada yang prematur. Mengapa prematur? Nanti teman-teman lihat, nanti kita akan bahas di bahasan tentang upaya hukum ya. Jadi upaya hukum atas penagihan pajak ya, itu adalah atas surat paksa. Jadi ada tiga jenis surat ya. Surat paksa, surat perintah melaksanaan penyitaan, dan pengumuman lelang. Nah, ini harus hati-hati. Karena terkadang ketika lawyer tidak paham gitu ya, ataupun terlalu prematur terburu-buru, begitu datang surat teguran, dia langsung melakukan upaya hukum ya. Upaya hukum dalam bentuk gugatan ke pengadilan pajak atas surat teguran. Nah, kebetulan saya pernah mengalami ini, artinya saya sebagai wakil pemerintah ya di pengadilan pajak. Nah, ada lawyer yang melakukan gugatan
ya atas surat teguran dan langsung gugatannya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Mengapa gugatannya tidak dapat diterima, teman-teman? Karena ternyata di undang-undang ya ketentuan umum perpajakan ya pasal 23 ya ataupun nanti di undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ya, teman-teman bisa lihat di pasal 37. Di situ dijelaskan jenis ya objek gugatan. Nah, di situ memang tidak secara eksplisit menyatakan surat teguran. Nah, dan akibatnya ketika surat teguran ini digugat, nah ini akan menjadi kelemahan ya, akan menjadi kelemahan tersendiri buat si penggugat karena surat gugatan ini tidak masuk ke dalam jenis objek gugatan di pengadilan pajak. Nah, ini yang perlu teman-teman catat ya, saya kira ini penting sekali ya. Ya teman-teman ya. Nah, kemudian apabila surat paksa ini sudah dikeluarkan, maka dalam tempo 2 kali 24 jam masih juga belum dibayar ya. Di sini akan timbul nanti yang namanya penyitaan ya. Yang timbul yang namanya penyitaan. Apa saja yang bisa disita nanti kita lihat ya, tentunya adalah aset ya, aset-aset dari wajib pajak ya atau penanggung pajak. Nah, yang perlu teman-teman pahami ya, yang sudah sering saya jelaskan juga, di dalam hukum pajak ya, ketika utang pajak tidak dilunasi, ya teman-teman, di sini kita harus paham ya, bahwa nanti penanggung pajak yang dimaksud di dalam undang-undang penagihan pajak ya dengan surat paksa itu tidak hanya terbatas ya kepada nama-nama yang secara formal ya, yang secara legal tercantum ya di dalam akta kepengurusan ataupun di dalam dokumen legal ya. Karena kalau kita dalami ya terutama di pasal 32 Undang-Undang KUP, teman-teman harus catat itu sifat daripada ya hukum pajak ya kaitannya dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap utang pajak itu bersifat substantif, substantif ya, substantif over form ya. Artinya tidak hanya terbatas ya kepada nama-nama yang muncul di dalam ya legal ya, di dalam legal text ya, tapi juga nanti menganut yang namanya substance over form, artinya substansi ataupun yang disebut dengan beneficial owner ya, dari orang yang benar-benar ya dapat dijerat dengan utang pajak ya. Nanti saya sering kasih contoh ya, misalnya nanti saya kasih lihat satu putusan ya, putusan pengadilan, bukan pengadilan pajak ya, pengadilan negeri ya di Tanjung Pinang itu menyatakan tindakan penyanderaan ya yang dilakukan terhadap seorang komisaris. Ini bayangkan ya, komisaris perusahaan yang sudah dipailitkan. Nah, itu dinyatakan sah gitu ya. Jadi memang nanti saya share nanti putusannya. Mungkin selama ini kalau kita hanya melihat ya undang-undang perdata ya, kitab undang-undang hukum perdata ya, hukum perusahaan ataupun hukum dagang ya. Nah, ini mungkin sesuatu yang mengherankan gitu ya. Bagaimana seorang komisaris bisa dijerat dengan hutang ya, dengan hutang piutang. Ya kan? Karena kan kalau kita kembali ke hukum perusahaan gitu ya, komisaris itu kan ataupun misalnya pemilik saham gitu ya, ataupun mungkin juga direksi, mereka memiliki kewenangan ya dan juga memiliki tanggung jawab. Mulyadi hadir, Pak. Wah, mantap, luar biasa. Gimana Mulyadi, sehat? Tarikan rame nih. Kayaknya Mulyadi sekarang udah mulai beracara kayaknya nih ya. Nah, kayaknya kasusnya berat-berat nih. Siap, lanjut ya. Lanjut. Jadi nanti kita akan melihat contoh kasusnya ya di apa tadi mengenai tanggung jawab orang yang ya tanggung jawab wajib pajak ataupun penanggung pajak. Di sini ada perluasan ya, di dalam hukum pajak ada perluasan
Teman-teman nanti bisa lihat di pasal 32 Undang-Undang KUP ya. Jadi intinya ini siklusnya yang bisa saya jelaskan. Nah, terus apa sih yang menjadi dasar penagihan pajak ya? Tentunya adalah ya yang menjadi dasar ya timbulnya utang ya. Ini adalah timbulnya utang berdasarkan ajaran formil ya, bukan berdasarkan ajaran material. Teman-teman bisa paham ini ya, maksudnya apa? Timbulnya utang dalam ajaran formil artinya memang utang pajak itu harus timbul dari adanya suatu ketetapan. Itulah baru yang bisa dilakukan penagihan ya. Kalau hutang pajak yang timbul dari adanya ajaran material ya yang kita tahu itu karena bersifat self assessment, itu tidak memunculkan tagihan pajak ya, tidak memunculkan tagihan pajak. Tapi nanti sesudah diperiksa ya, self assessment dalam bentuk SPT diperiksa dan di situ kedapatan ya kurang bayar ya, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak ataupun surat tagihan pajak ya, dan juga dalam proses upaya hukum ya, misalnya nanti surat ketetapan pembetulan, surat ketetapan keberatan ya, putusan banding ataupun putusan peninjauan kembali ya PK di Mahkamah Agung yang menyebabkan ya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Nah, ini akan menjadi dasar penagihan ya. Nah, penagihan yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo ya akan dilaksanakan dengan penagihan dengan surat paksa ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman harus paham ya apa yang dimaksud dengan definisi penagihan pajak ini ya. Jadi kalau kita bicara penagihan pajak ya, itu identik dengan yang disebut penagihan aktif ya. Penagihan aktif. Karena nanti ada juga yang disebut dengan penagihan pasif. Penagihan pasif ya. Jadi kalau di istilah undang-undang sih tidak ada penagihan pasif ya. Jadi kalau kita bicara penagihan pajak itu namanya adalah penagihan aktif ya, atau penagihan pajak dengan surat paksa ya. Nah, kalau yang penagihan pasif itu disebut juga dengan penetapan ya. Disebut juga dengan penetapan ya. Jadi memang masih belum jatuh tempo gitu ya. Dan di situ belum dapat dilakukan upaya paksa ya. Itu ya teman-teman, dasar hukumnya ini Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa ya, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 ya, gitu ya. Nah, kemudian apa yang akan ditagih ya? Ternyata tidak hanya utang pajak ya, teman-teman ya. Juga ada biaya-biaya lain selain dari utang pajak ya. Yaitu biaya pelaksanaan penagihan ya. Mulai dari biaya surat paksa ya, biaya penyitaan, biaya pelelangan ya, termasuk biaya jasa penilai dan biaya-biaya lainnya. Saya kira itu. Nah, kemudian ini tadi tahapannya ya. Tadi sudah kita lihat di gambar, ini dalam bentuk tabel, saya kira lebih jelas lagi ya. Intinya adalah ada ya tahap-tahap proses, jadwal ya, satuan waktu yang harus dilalui. Nah, terakhir ya teman-teman, itu bisa berpuncak kepada yang namanya pemblokiran ya, pemblokiran dan penyitaan harta penanggung pajak yang tersimpan di bank ya. Jadi aset-asetnya ya sesudah dilelang disita ya juga bisa dilakukan pemblokiran gitu ya. Bahkan ya kalau kita lihat alurnya yang lebih lengkap lagi, di sini bisa ya dilakukan upaya paksa dalam bentuk ya, selain tadi pemblokiran rekening ya, rekening bank ya, juga bisa dilakukan ya yang namanya tindakan penyanderaan ya, atau pencegahan. Ya itu teman-teman ya. Penyanderaan ini atau disebut juga dengan gizeling ya. Itu dilakukan atas hutang pajak yang lebih dari 100 juta ya. Kemudian juga dapat dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi maksimal 6 bulan. Jadi totalnya 1 tahun. Dan yang harus
teman-teman pahami ya, di dalam proses penyanderaan ini ternyata walaupun wajib pajak ataupun penanggung pajak sudah disandra maksimal misalnya ya 6 bulan plus 6 bulan lagi, ternyata tidak mengakibatkan utang pajaknya menjadi hapus. Ya, jadi memang itu yang sangat berat ya, sudah disandra ya, ditempatkan di rumah tahanan ya, di apa namanya, dikekang kebebasannya, ternyata tidak melunasi utang pajaknya ya. Nah, beda dengan hukuman pidana gitu ya. Kalau hukuman pidana ya, ketika kita apa namanya tidak sanggup ya membayar denda, bisa disubsidir gitu kan, bisa disubsidir, diganti dengan hukuman penjara tambahan gitu ya. Biasanya 6 bulan ya. Misalnya ada penghukuman denda atas putusan pengadilan pidana ya. Nah, ternyata hukum pajak bersifat lex spesialis, tidak menganut ya pengganti denda atau pengganti utang pajak dengan hukuman badan ya, itu ya teman-teman ya. Nah ini ya, ada 3 upaya paksa ya, setelah surat paksa tadi dilaksanakan tapi tidak dilunasi juga ya, yaitu penyitaan, pencegahan, dan penyanderaan. Nah kemudian teman-teman harus paham ya, ada yang namanya penagihan seketika dan sekaligus ya. Penagihan seketika dan sekaligus ini ya teman-teman, itu dilaksanakan ya dengan syarat-syarat tertentu ya. Pertama ya, bahwa penanggung pajak ya, orang yang memiliki utang pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya ya. Jadi kelihatan tanda-tandanya ya, dia misalnya ya sudah pesan tiket ya, mau keluar negeri ya, sudah ngurus visa misalnya ya, atau dia memindahkan aset-asetnya ya, dijual ya, di balik nama ke orang lain ya, agar tidak terlacak ya, agar tidak disita. Kemudian juga ada indikasi wajib pajak akan membubarkan usahanya ya, menggabungkan atau melakukan pemekaran, kemudian akan dibubarkan oleh negara ya, badan-badan usaha tersebut, atau ya ada tanda-tanda akan pilot ya, baik pilot karena gugatan maupun memilotkan diri ya. Tentunya ini merupakan ya resiko yang akan ditanggung ya oleh jurusita ketika nanti menghadapi wajib pajak yang pilot ya. Nah, tentunya untuk mencegah hutang pajak tidak terlunasi, maka dilakukan penagihan seketika dan sekaligus. Apa itu? Jadi sebelum jatuh tempo ya. Tadi kan jatuh tempo itu 30 hari. Ini sebelum jatuh tempo. Jadi tidak perlu menunggu 30 hari, tanpa surat teguran ya, langsung terbit surat paksa. Jadi di bypass ya, di bypass, tidak ada jatuh tempo, tidak menunggu jatuh tempo, tidak menunggu surat teguran, langsung surat paksa. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir ya teman-teman, hutang pajak juga dapat dihapuskan ya. Minimal ada 4 ini ya. Ada 4 ya kondisi yang mengakibatkan hutang pajak itu hapus ya. Pertama, wajib pajak sudah tidak ditemukan lagi ya. Wajib pajak tidak memiliki harta dan penagihan aktif telah dilaksanakan ya, sudah diusahakan berbagai cara, sudah di gizling ya, sudah dicegah ya, sudah disita aset-aset tetapi tidak ada ya. Yang terakhir ada daluarsa. Berapa lama daluarsanya ini? Daluarsanya adalah 5 tahun ya, 5 tahun sejak surat ketetapan ya, itu ya teman-teman ya. Berikutnya ya, tadi sudah ini ya, ini mengulang lagi objek atau dasar penagihan tadi surat ketetapan pajak ya. Ketetapan pajak apabila ya mengakibatkan kurang bayar ya, dan sampai dengan tanggal jatuh tempo ya belum dilakukan pembayaran ya, dan juga tidak ada ya permohonan angsuran pembayaran pajak, maka dia menjadi dasar dilakukan penagihan dengan surat paksa ya. Nah, ini yang sangat penting ya teman-teman ya. Definisi penanggung pajak ini ada di pasal 1 angka 28 ya, Undang-Undang KUP
yaitu orang pribadi ya atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Nah, di sini ada kata-kata yang sangat penting sekali ya, termasuk wakil. Jadi kalau kita bicara tentang wakil wajib pajak ya, misalnya kalau dia badan maka diwakili oleh pengurus, maka si pengurus ini juga menjadi penanggung pajak. Ini yang harus sangat benar-benar diwaspadai ya. Memang ini ya bersifat leg spesialis ya, menyalahi kaidah-kaidah umum ya di dalam hukum perusahaan, karena pengurus ya selain dia itu menjadi wakil, dia juga menjadi penanggung pajak ya, menjadi penanggung pajak ya, termasuk tentunya kurator ya apabila badan tersebut dinyatakan pailit ya, kemudian juga badan-badan ya yang diserahi tugas untuk melakukan pemberesan ya perusahaan yang akan dibubarkan ya, likuidator dalam hal perusahaan tersebut dilikuidasi ya, termasuk juga ya warisan yang belum terbagi ya, maka dia yang menjadi penanggung pajaknya adalah ahli warisnya ya. Nah, inilah kemudian yang menjadi pertanyaan ya, kenapa kok ya orang meninggal masih dikejar-kejar pajaknya? Sebenarnya bukan orang meninggalnya ya, tapi yang dikejar pajaknya adalah warisannya ya, warisan yang belum terbagi ya. Nah, warisannya ini yang akan menggenerate penghasilan, kemudian dari penghasilan itu menjadi objek pajak ya. Nah, bukan bukan yang orang meninggalnya ya. Nah, tapi warisannya ini yang kemudian menjadi subjek pajak pengganti ya kan, orang yang sudah meninggal. Tapi nanti ketika warisannya itu sudah dibagi ya kepada ahli warisnya, maka berakhirlah sudah ya kewajiban, hak dan kewajiban dari si orang yang meninggal ya, beralih ke ahli warisnya gitu ya. Selama belum dibagi ya maka warisan ini akan menjadi ya subjek pajak pengganti ya, itu ya teman-teman. Karena tadi itu ya di dalam warisan itu misalnya aset ya berupa usaha ya, saham ya kan, tanah, bangunan, di situ ada ya apa tadi, objek-objek ya, sumber-sumber pemajakan gitu ya. Yang terakhir anak yang belum dewasa ya. Nah, ini juga merupakan penanggung pajak ya. Kalau dia ya tapi ya dalam hal ini berada dalam pengampuan orang tua. Jadi kalau anak ya dia yang bertanggung jawab, yang menjadi penanggung pajaknya adalah siapa? Orang tuanya ya. Kok bisa anak ya? Karena pada faktanya kan ada ya anak-anak yang sudah memiliki penghasilan ya. Misalnya ya anak-anak selebritis ya yang sudah beriklan ya. Nah, ya kan sudah menghasilkan apa namanya? Penghasilan ya kan. Misalnya siapa, misalnya Gempi lah tuh ya, Gempi itu kan masih anak-anak ya, tapi kan dia sudah mengendorse ya banyak penghasilan. Nah, tentunya kalau dia dari sisi perpajakan ya, nah, nanti penanggung pajaknya tentunya bukan anak-anak ya, tapi harus diwakili oleh orang tua. Sekaligus orang tuanya ini yang kalau ada kaitannya dengan tanggung jawab hutang pajak juga menjadi orang yang bertanggung jawab ya. Nah, itu teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di pasal 32 ayat 1. Nah, tapi di sini ya bisa saja ya dikecualikan ya pihak-pihak yang mewakili ini bisa saja dikecualikan dari tanggung jawab pajak ya apabila dia dapat membuktikan ya dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin ya untuk dibebani tanggung jawab atas utang pajak tersebut. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi memang nih mengandung asas material ya, atau saya katakan substantif, substance over form ya, istilahnya substance over form. Jadi memang nanti akan dilihat siapa sih sebenarnya ya orang yang benar-benar ya dapat dibebani tanggung jawab pajak. Jadi tidak hanya terbatas pada nama-nama yang ada ya secara legal formil ya di dalam dokumen-dokumen perusahaan ya, bahkan juga mencakup wakilnya ya, bahkan juga nama-nama yang tidak termasuk ke dalam wakil ya. Misalnya adalah
komisaris, ya, bahkan orang yang dia sebenarnya mengendalikan, ya, orang yang sebenarnya mengendalikan perusahaan itu, ya, walaupun namanya tidak tercantum ya di dalam akte perusahaan, dia akan menjadi penanggung pajak, ya. Nanti kita bisa lihat di putusan tentang hal tersebut ada, ya. Ini contoh perhitungannya, ya, bagaimana menghitung utang pajak, ya, dan juga sanksi administrasinya. Jadi teman-teman bisa bacalah ini, ya. Akan saya jelaskan. Kemudian juga di sini ada, ya, jangka waktu yang harus, ya, dilunasi, ya, karena ini jatuh temponya 1 bulan, ya, 30 hari sejak diterbitkannya, ya, yaitu 9 November 2009. Maka nanti, ya, apabila tidak dilunasi, ya, sejak diterbitkannya, maka, ya, akan dilakukan penagihan dengan surat paksa, ya, teman-teman, ya. Saya kira itu disilakan dibaca aja. Baik, saya kira itu, ya, untuk penagihan ini sangat menarik tentunya, ya. Dan ini juga sudah ada tadi, ya, penagihan seketika dan sekaligus. Ya, ini saya percepat aja, ya. Nah, kita langsung ke bahasan berikutnya, ya. Oh, kemudian ada yang namanya hak mendahulu, ya. Ini terakhir, ya, hak mendahulu. Artinya ini adalah ketika nanti, ya, masuk ke dalam kepailitan, ya, kita tahu, ya, ketika ada kepailitan maka suatu perusahaan, ya, dia akan, ya, apa namanya, menjadi apa namanya, hak-hak, ya, apapun perbuatan-perbuatan hukumnya, ya, menjadi apa, berpindah lah gitu, ya, ke yang namanya pengurus, ya, pengurus harta pailit, ya, dalam hal ini adalah likuidator, ya, atau tadi apa namanya istilahnya likuidator, ya, likuidator dalam hal dia dilikuidasi, ya, atau apa pengurus harta pailit, ya, tadi apa namanya saya lupa. Nah, itu juga dia yang akan melakukan pembagian pembayaran-pembayaran, ya, yang melakukan pembayaran-pembayaran. Nah, tapi, ya, di dalam apa namanya kurator ini, ya, harus memperhatikan yang namanya hak mendahului yang ada di dalam Undang-Undang KUP, ya. Mana tadi kurator ini, ya, yaitu di pasal berapa tadi? Bentar, ya. Mana ini, ya? Pasal 21, ya. Pasal 21 Undang-Undang KUP, yaitu negara mempunyai hak mendahului. Ini disebut juga dengan istilahnya kreditur preferen, ya. Kreditur preferen, ya. Jadi berdasarkan pasal 21, ya, Undang-Undang KUP ini, negara memiliki hak mendahulu untuk utang pajak, ya, atas barang-barang milik penanggung pajak, ya. Nah, jadi ayat ini menetapkan kedudukan negara, ya, sebagai apa? Sebagai kreditur preferen, ya, teman-teman, ya. Sebagai kreditur preferen. Ini dia. Kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu, ya, dan barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum, ya. Jadi pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Jadi kata intinya di sini, ya. Pembayaran utang-utang kepada kreditur lain, ya, misalnya kreditur perbankan, ya, kreditur apa leasing, ya, itu bukan dikesampingkan, ya, apa namanya, tidak boleh didahulukan, tapi yang didahulukan adalah utang pajak, ya. Nah, ketentuan tentang hak mendahulu, ya, juga meliputi, ya, selain pembayaran pajak juga sanksi administrasi berupa bunga, ya, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, ya. Saya kira itu, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi ada hak mendahulu dari negara, ya. Nah, ini, ya, yang sangat penting sekali. Kemarin sempat dipertanyakan juga, ya, oleh Mulyadi kalau nggak salah, ya. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, ya, bubar atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator, ya, atau orang
ya yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta WP dalam hal pilot, ya, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham, ya tidak boleh ya. Nah, kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini harus diperhatikan terutama oleh para kurator ya. Nah, daluarsa hak mendahului ya. Jadi hak mendahului tadi ya yang disebutkan tadi di pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu bisa menjadi daluarsa atau hilang ya apabila dalam jangka waktu 5 tahun ya sejak terbitnya surat tagihan pajak ya tidak ada tidak juga dilakukan pembayaran ya. Jadi dia bisa hilang daluarsanya apabila sudah lebih dari 5 tahun ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Itu bisa teman-teman lihat dari Undang-Undang KUP ya tentang daluarsa penagihan siap. Saya kira itu, saya kira nanti teman-teman bisa baca, oke ya. Nah sekarang kita langsung ke tindak pidana di bidang perpajakan ya untuk mata kuliah kedua. Nah untuk memudahkan ya kita membahas tentang tindak pidana perpajakan ini teman-teman, saya akan bagi ya menjadi jenis-jenis delik ya, jenis-jenis delik ataupun perbuatan yang ada di dalam tindak pidana perpajakan ya. Minimal di sini ya kita kenal ada 4 delik ya atau 4 perbuatan. Yang pertama delik atau perbuatan karena kealpaan ya. Kedua karena kesengajaan ya, ketiga delik percobaan dan keempat delik pengulangan ya atau residivis. Nah, ini biar mudah ya. Yang pertama delik kealpaan dulu ya. Jadi kalau teman-teman untuk mempermudah delik kealpaan ini hanya ada di satu pasal ya, yaitu pasal 38 ya. Delik kealpaan yang dilakukan oleh wajib pajak ya. Jadi pelakunya adalah wajib pajak ya. Deliknya delik kealpaan. Karena perbuatannya apa? Perbuatannya tidak menyampaikan SPT ya atau menyampaikan SPT tidak lengkap. Nah, ini harus teman-teman pahami. Dia bisa masuk ke pasal kealpaan ya tadi ya. Nah, kalau berakibat pada timbulnya kerugian pendapatan negara. Nah, di sini ada ya, ada unsur apa namanya istilahnya materialnya di sini ya, ada unsur materialnya. Jadi ini termasuk juga dalam delik material sebenarnya ya, karena di sini ada akibat yang wajib ditimbulkan ya atas perbuatan yang dikategorikan di pasal 38 yang disebut dengan ya menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Jadi kalau secara kontrario gitu ya, kebalikannya kalau kita lihat perbuatan tidak menyampaikan SPT ya atau menyampaikan SPT tapi tidak lengkap ya atau tidak benar tapi tidak menimbulkan kerugian pendapatan negara maka dia tidak dipidana ya gitu ya. Jadi harus ada unsur akibat ya yang yaitu menimbulkan kerugian negara. Pidananya apa? Yaitu denda ya. Paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali. Itu ya teman-teman ya. Atau jadi di sini mengandung delik alternatif atau ini ya. Atau kurungan. Jadi bisa opsional ya, bisa terkena denda saja tanpa diberikan kurungan atau kurungan saja tanpa diberikan denda ya. Tentunya ini nanti menjadi diskresi dari hakim ya ketika melakukan pemidanaan ya. Nah, berikutnya delik karena kesengajaan ini ada di pasal 39 ya. Selain itu juga nanti ada di pasal 39A ya. Nah, ini lebih berat lagi tentunya hukumannya dan jenis perbuatannya pun lebih banyak ya. Di pasal 39 ayat 1 ya. Kalau tadi kan hanya terkait dengan SPT ya. Kalau ini sudah banyak ya. Sudah lebih dari banyak tidak hanya terkait dengan pelaporan SPT tapi juga di sini misalnya masih terkait dengan NPWP ya. Yaitu mendaftarkan diri atau melaporkan usaha ya. Kemudian juga melakukan NPWP tanpa hak ya.
kemudian juga perbuatan menolak dilakukan pemeriksaan, ya, kemudian juga kaitannya dengan pembukuan, ya, pembukuan dan pencatatan, ya, dokumen palsu atau dipalsukan, kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan, ya, tidak menyimpan buku catatan atau dokumen, ya, tidak menyetorkan pajak yang dipungut atau dipotong, dan ya berakibat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, itu ya teman-teman ya. Nah, hukumannya lebih berat lagi di sini ya. Kalau tadi kan cuma berapa tadi? Cuma satu kali ya, denda 1 kali ya, paling banyak 2 kali. Dan kurungan 3 bulan. Nah, kalau di pasal 39 ini kita lihat ya, ini penjara ya. Jadi hukumannya penjara. Kalau yang tadi kan kurungan ya, ini penjara 6 bulan, paling sedikit tuh ya, paling singkat, dan paling lama 6 tahun ya. Kemudian denda ya. Denda 2 kali, paling sedikit, dan paling banyak 4 kali. Dan di sini ada unsur dan ya, menggunakan kata sambung dan, artinya sifatnya adalah kumulatif ya, sifatnya kumulatif. Kumulatif itu maksudnya adalah dua-duanya ya, tidak ada alternatif ya. Jadi dua-duanya harus ya, harus dikenakan ya, baik yang bersifat hukuman badan maupun yang bersifat hukuman hukuman denda ya. Aduh, ini sebentar ya. Bentar. Ininya. Sorry. Saya share ulang lagi. Tadi ada. Sorry, tadi. Aduh, tadi slide-nya itu ya. Restart. Ntar kita masuk lagi ke tindak pidana ya. Tadi pasal 39 ya. Pasal 39, mana dia? Nah, ini ya. Oke ya. Nah, yang perlu teman-teman catat di sini ya. Di pasal 39 ini tidak hanya, kalau di sini kan wajib pajak ya yang menjadi adresat ya, adresat atau menjadi sasaran ya, sasaran pemidanaannya adalah wajib pajak ya. Tapi kalau kita lihat di pasal mana ya? Ya, di pasal 43 ya. Pasal 43 ayat 1 di sini ya. Di situ ada yang namanya ya delik penyertaan ya, delik penyertaan. Jadi memperluas ya adresat ataupun sasaran ya pemidanaan tidak hanya kepada wajib pajak tapi juga berlaku juga kepada wakilnya ya. Jadi yang namanya wakil wajib pajak ini hati-hati ya memang ya. Tidak hanya dia tadi, kalau kita kaitkan dengan penagihan pajak dia bisa menjadi penanggung utang pajak ya. Kalau kita kaitkan dengan tindak pidana perpajakan dia juga bisa menjadi ya terpidana ya, atau orang yang dijerat dengan hukum pidana ya. Wakil ya, wakil itu tadi kan kalau perusahaan itu adalah direksinya ya, atau kuasa, bahkan kuasa di sini ya. Kuasa ya, kuasa hukum ya, termasuk konsultan ya juga masuk di sini ya. Atau pegawai ya, atau orang yang menyuruh ya, turut serta menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ini sama-sama dijerat ya, dijerat dengan hukum dengan pasal pidana yang sama ya. Berlaku juga untuk wakil, kuasa, dan orang yang menyuruh ya, atau turut serta atau menganjurkan. Ini sama dengan norma di KUHP ya, di KUHP pasal 55 ya, pasal 55 yaitu delik penyertaan. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tindak pidana karena pengulangan. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun ya terjadi pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan ya, nah, maka di sini sanksi sanksi atas
pengulangan tindak pidana tersebut dikalikan 2 ya. Sanksinya dilipat gandakan menjadi 2 kali. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya tindak pidana karena percobaan atau pogging ya. Pogging ya. Apa pogging yang diatur di sini? Yaitu ya kaitannya dengan penyalahgunaan NPWP ya dan NPPKP. Kemudian menyampaikan SPT tidak benar ya. Nah, ya. Dalam rangka melakukan restitusi ya atau kompensasi. Jadi ini kenapa dimasukkan ke dalam delik percobaan ya? Karena memang tidak harus menunggu ya kompensasi atau restitusinya itu cair dulu ya. Nah, kalau dia sudah ketahuan ya pada proses permohonan restitusi ataupun proses kompensasi ternyata ya dilakukan dengan NPWP dan NPPKP yang tidak benar ya, yang penyalahgunaannya, kemudian SPT-nya juga tidak benar, dia bisa masuk ke pasal 39 ayat 3 Undang-Undang KUP ya, deliknya sanksinya pun sangat berat sekali ya. Penjara paling singkat 6 bulan ya. Paling lama 2 tahun dan juga bersifat akumulatif ya. Bersifat akumulatif sampai dengan jumlah denda 4 kali ya, 4 kali. Ya teman-teman ya. Kemudian apalagi tindak pidana karena sengaja tadi ya, sama dengan pasal 39 ini ada di pasal 39A ya. Ini kaitannya dengan faktur pajak ya, faktur pajak bodong lah kalau kita sering dengar ya. Tapi kalau dalam bahasa hukumnya disebut dengan ya TBTS ya, TBTS tidak berdasarkan TBTS ya, tidak berdasarkan transaksi sebenarnya TBTS ya. Ya, biasanya faktur bodong gitu ya. Tapi kalau di bahasa KUP adalah tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ini ya. Tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya TBTS. Jadi dia membuat faktur ya atau bukti pungut ya atau bukti potong tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau dia menerbitkan faktur pajak tapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ini bisa kena pidana ya, pasal 39A. Sanksinya pun berat sekali ya. Penjara ya paling lama 6 tahun dan ya akumulatif denda ya paling banyak 6 kali ya. Ini paling tinggi ya. Kalau pasal 39 tadi kan mana? Pasal 39 tadi cuma 4 kali kan. Nah, ini sampai 6 kali guys ya. Nah, ini memang paling berat ini masalah faktur pajak ini ya. Saya kira itu ya terakhir, bagaimana pidana ini bisa hapus ya. Sebenarnya untuk melepaskan diri dari jerat pemidanaan kemarin sudah saya sampaikan ya. Ada banyak ruang yang diberikan oleh Undang-Undang KUP ya agar seorang wajib pajak tidak sampai masuk ke pidana ya, misalnya ketika pada proses pemeriksaan ya dia melakukan mengaku salah ya, yang disebut dengan istilahnya pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ya di pasal 8 ya ayat berapa? Pasal 8 ayat 3 ya. Pasal 8 ayat 3. Nah, maka dia tidak perlu ya dilarikan ke pidana ya kan. Dia cukup ya kan membayar ya sanksi administrasi ya sebesar berapa? 150% ya. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ya, pasal 8 ayat 3 ya. Kemarin sudah kita bahas ya di materi KUP. Nah, kemudian apabila itu merupakan perbuatan pertama ya, walaupun dia karena kealpaan ya dan itu merupakan perbuatan pertama ya berdasarkan Undang-Undang KUP yang lama ya, Undang-Undang KUP yang lama, dia juga tidak dipidana ya, tapi dia dikenakan pasal 13A, cukup membayar sanksi administrasi sebesar 200% ya. Jadi terserah mau pilih yang mana ya. Kalau yang sebaiknya ya tentunya ya di awal sekali ya, bahkan sebelum diperiksa ya, kalau memang sudah tahu ada perbuatan tidak benar ya, segera melakukan perbaikan ya, segera melakukan pembetulan SPT ya. Sehingga dia hanya terkena denda yang 2% ya. Nah, tapi kalau sudah terlanjur diperiksa sebenarnya masih bisa ya, yang disebut dengan pengakuan ketidakbenaran
perbuatan, ya, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, ya. Apabila sudah terlanjur, ya, kalau itu masih perbuatan pertama, ya, sebenarnya bisa, ya, nanti masuk ke pasal 13A, yaitu yang 200%, ya. Kemudian apabila ternyata sudah masuk juga ke pidana, ya teman-teman, ya bisa masuk nanti ke pasal 44. Nanti kita lihat, ya. Di pasal 44 itu ada yang namanya asas oportunitas, yaitu dihentikannya penyidikan, ya, dengan syarat membayar denda sebesar 400%, ya, demi, ya, penerimaan negara, di mana nanti Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan melakukan penghentian penyidikan, ya. Ini contohnya apa? Sudah ada, ya. Nanti teman-teman bisa lihat di googling aja di kasusnya Ramayana itu, ya, kasusnya Ramayana, ya. Ramayana Group kalau nggak salah, ya. Itu diselesaikan dengan asas oportunitas, ya. Artinya membayar denda sebesar 400% untuk mengganti tindak pidana, mengganti pemidanaan. Itu, ya, teman-teman, ya. Nah, kemudian yang terakhir tentunya dengan adanya daluarsa, apabila sudah 10 tahun, ya, ternyata tindak pidana tersebut tidak diproses sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, maka dia menjadi daluarsa, artinya tidak bisa lagi dilakukan pemidanaan. Ya, saya kira itu, ya. Yang terakhir ada ini, ya, pasal 41, ya, delik aduan, ya. Jadi delik aduan juga ada, ya, tadi, ya, di hukum pidana pajak, yaitu apabila terkait dengan kerugian yang terjadi, ya, yang diakibatkan oleh, ya, dibocorkannya rahasia, ya, wajib pajak oleh petugas pajak, ya. Teman-teman bisa lihat di pasal 41 pelanggaran atas pasal 34, yaitu kewajiban merahasiakan jabatan, ya, merahasiakan data-data wajib pajak, ya, informasi-informasi. Ya, apabila itu kemudian terjadi, ya, dan wajib pajak merasa dirugikan, dia bisa melakukan pengaduan, ya, kepada penyidik, tentunya penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak, ya. Kemudian apabila itu terjadi karena kealpaan, dikenakan sanksi, ya, yang lebih ringan tentunya, ya, pidana saja, pidana kurungan saja. Apabila karena kesengajaan bisa mengakibatkan penjara, ya, tentunya siapa yang dipenjara, ya, tentunya adalah pejabat, ya, pejabat pajaknya, ya, yang melakukan pembocoran, ya, atau tidak merahasiakan, ya, data-data informasi yang ketahuinya dari wajib pajak. Kemudian tadi, ya, juga kita lihat ada sanksi yang menimpa pidana yang menimpa pihak ketiga, tadi sudah saya jelaskan, yang disebut dengan delik penyertaan, ya, yaitu pihak-pihak, ya, yang menyuruh, ya, menganjurkan, membantu, ya, termasuk dari wakil dan kuasanya, ya, atau pihak-pihak, ya, yang mempersulit proses pemeriksaan atau proses penyidikan, ya, menghalang-halangi, mempersulit penyidikan, juga bisa dijerat dengan pidana pasal 41A dan 41B. Teman-teman bisa baca aja, kayak saya kira itu, ya. Kemudian yang terakhir, ya, dari tadi terakhir terus, ya, nggak selesai. Yang terakhir, ya, yaitu tindak pidana yang menjerat pihak ketiga. Dalam hal ini adalah instansi pemerintah. Jadi instansi pemerintah juga bisa kena, ya, perbankan, ya, asosiasi, lembaga, ya, yang memiliki data, ya, informasi, ya, kemudian tapi tidak diberikan, ya, dalam rangka pemenuhan, ya, perpajakan, sehingga menyebabkan kewajiban perpajakan tidak terpenuhi, ya, juga dikenakan berbagai sanksi di sini, ya, mulai dari sanksi kurungan sampai dengan ada juga sanksi, semuanya kurungan, ya, semuanya kurungan, ya, tapi berbeda-beda lamanya, gitu, ya. Intinya sih, ya, ILAP ini, ya, ILAP, istilah ILAP, instansi, lembaga, asosiasi, ya, atau pihak lain, ya, yang tidak memenuhi ketentuan, ya, untuk memberikan data atau informasi, ya, atau menyalahgunakan informasi perpajakan, ya. Nah, ini juga bisa terjerat tindak pidana di bidang perpajakan. Saya kira itu, ya. Jadi ini, ya, pihaknya siapa? Pejabat, ya. Pejabat ini kalau dia pejabat pajak tadi di pasal 41, ya, tidak merahasiakan jabatan, ya,
tidak merahasiakan data wajib pajak, ya. Delik aduan. Kalau wajib pajak dia terkena ya di pasal 38, pasal 39 ya, termasuk pasal 39A ya. Pasal 39A di sini saya tambahin kuasa wakil wajib pajak ya, itu kena dijerat dengan pasal 43 ayat 1 ya, di delik penyertaan ya, yang menyuruh, menganjurkan melakukan perbantuan. Kemudian pihak ketiga tadi ya, ILAP tadi ya, ILAP instansi, lembaga, asosiasi atau pihak lainnya ya yang mempersulit ya proses penyidikan ataupun menyebabkan ya kewajiban perpajakan tidak terpenuhi, dia terkena juga di pasal 43 ayat 2. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana proses hukum acaranya? Sebelum masuk ke penyidikan ada yang namanya proses pendahuluan yang disebut dengan pemeriksaan bukti permulaan ya. Kalau di KUHAP ini disebut dengan lead ya, penelitian, lead penyelidikan, lead ya, lead LID ya, lead penyelidikan. Tapi di hukum pajak ini kita kenal dengan istilah pemeriksaan bukti permulaan ya. Nah, apa itu pemeriksaan bukti permulaan ya, yaitu di mana Direktorat Jenderal Pajak ya apabila ada indikasi terkait dengan tindak pidana perpajakan ya, nah, maka dia akan melakukan tindakan penyelidikan, pemeriksaan bukti permulaan, sehingga nanti dapat ditentukan apakah ya ada unsur tindak pidana ya. Apabila itu ada unsur tindak pidana perpajakan, maka dilanjutkan dengan penyidikan tindak pidana. Apabila ada unsur tindak pidana di luar perpajakan, misalnya tindak pidana korupsi, maka ditindaklanjuti dengan melakukan proses hukum pidana korupsi ya, di mana diteruskan ya kepada instansi yang berwenang ya, kepolisian, kejaksaan ataupun KPK ya. Atau juga kalau itu kaitannya dengan pelanggaran selain pidana, misalnya pelanggaran administratif ataupun pelanggaran kode etik kepegawaian, bisa dilanjutkan ke pemeriksa internal Departemen Keuangan. Itu ya teman-teman ya. Terakhir, siapa yang berhak ataupun berwenang untuk melakukan penyidikan adalah PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan pasal 44 ya, ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP ya, diangkat sebagai penyidik ya, dan dilaksanakan sesuai dengan KUHAP ya. Jadi masih di sini kita lihat ya, di bawah bantuan ataupun koordinasi dengan penyidik umum Polri ya, Korwas, koordinator dan pengawas dari penyidik pegawai negeri sipil ya. Apa yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil ya, tentunya adalah melakukan tindakan penyidikan ya, mengumpulkan alat bukti, kemudian membuat terang ya tindak pidana di bidang perpajakan dan menemukan tersangka ya teman-teman. Apa saja kewenangannya di sini ada, teman-teman bisa lihat di pasal 44 ayat 2 ya, A B C D sampai dengan huruf K. Ini adalah kewenangan yang lazim ada di dalam sebuah penyidikan. Tapi mungkin yang dapat saya stressing di sini saya lihat tidak ada kewenangan menahan ya. Tidak ada kewenangan menahan ya kan. Di sini hanya menerima, ya, mencari, mengumpulkan, ya, meneliti, mencari, mengumpulkan, meminta keterangan, memeriksa buku, menggeledah. Di sini ada menggeledah ya, meminta tenaga ahli, menyuruh berhenti, melarang, ya, memotret boleh, memanggil, menghentikan penyidikan, ya, dan melakukan tindakan lain. Tapi di sini tidak secara eksplisit menahan ya, karena memang nanti kalau kita lihat pada prakteknya untuk bisa melakukan penahanan ini memang akan berkoordinasi tadi ya dengan Korwas ya, penyidik umum ya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus ya, Ditreskrimsus ya, Polda ya, baik itu Polda Metro ataupun Polda Polda ya, polisi tingkat Polda ya, yang akan melakukan bantuan penahanan ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi hasil dari penyidikan ini ya, baik itu mulai dari pemberitahuan dilakukannya penyidikan sampai hasil penyidikan diberitahukan kepada penyidik Polri ya, melalui akan diberitahukan kepada jaksa penuntut umum melalui penyidik Polri ya, sesuai dengan ketentuan di KUHAP ya. Kemudian penyidikan dapat dihentikan tadi ya apabila tidak cukup bukti ya, bukan tindak pidana perpajakan, daluarsa atau tersangka meninggal ya, atau ini yang disebut dengan asas oportunitas, asas oportunitas
oportunitas ya, asas oportunitas. Yaitu Jaksa Agung ya atas permintaan Menteri Keuangan ya di pasal 44B Undang-Undang KUP ya dapat menghentikan ya penyidikan ya apabila dilunasi denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang terutang. Itu ya teman-teman ya. Saya kira itu untuk sesi hari ini kita sudah bahas banyak sekali ya, yaitu tentang apa? Tentang penagihan dan tindak pidana perpajakan ya. Saya kira itu kalau ada yang dipertanyakan nanti silakan di komen YouTube aja ya. Karena ini keterbatasan waktu ya. Apa ada yang dipertanyakan teman-teman? Kalau tidak ada kita akhiri aja ya. Baik, kita akhiri aja pertemuan kali ini. Oh, nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan ya? Nanti kalau pertanyaan di itu aja ya, di YouTube aja ya. Nanti saya share YouTube-nya. Nggak ada ya? Aman. Aman ya. Oke. Saya tutup aja dulu ya. Nanti saya share materinya. Nanti teman-teman kalau ada yang masih kurang jelas kaitannya dengan penagihan pajak dan tindak pidana perpajakan bisa di komen YouTube ya atau di adlink ya. Di adlink juga bisa ya. Nanti kita bisa lanjutkan sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, atas yang hadir ya. Sudah banyak ini saya kira ya 12 orang ya, 12 orang dan ada 5 yang berhalangan ya, nanti saya share materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak. Ya, selamat siang. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Pak. Ya. Izin ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. 19 Agustus 2020 sama nomor 88 tanggal 10 Februari 2021.